Yogyakarta menjadi daerah istimewa yang lekat dengan sosok Sri Sultan Hamengkubuwono I hingga Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai rajanya. Namun berbeda dari Sri Sultan HP lainnya, nama Sri Sultan HP III dan Sri Sultan HP IV tak banyak dikenal publik. Pemerintahan Sri Sultan HP III dan Sri Sultan HP IV hanya berlangsung selama 10 tahun. Sri Sultan HP III 2 tahun saja bertahta, sedangkan Sri Sultan HP IV hanya memimpin Keraton Yogyakarta dalam waktu 8 tahun. Tak banyak dokumentasi sejarah kedua raja tersebut yang tersimpan di Keraton Yogyakarta. Apalagi Gubernur Jenderal Hindia Belanda Thomas Stamford Beagle Raffles banyak membawa dokumen ke Belanda. Dokumen-dokumen yang menjadi rampasan perang tersebut dibawa Raffles pasca tanah Jawa kembali dijajah Belanda pada tahun 1814. Sebelumnya, tentara Inggris sempat menguasai tanah Jawa pada tahun 1811. Sejarah kelam tersebut yang akhirnya coba dinarasikan Keraton Yogyakarta melalui pameran Sumokolo Dasawarsa Temaram Yogyakarta di pagelaran Keraton Yogyakarta mulai 28 Oktober 2022 mendatang hingga akhir Januari 2023. Pameran ini merekonstruksi dokumen-dokumen sejarah masa pemerintahan kedua raja Keraton Yogyakarta tersebut. Keraton mengalami kesulitan mendapatkan dokumentasi sejarah, sebab masa 10 tahun kepemimpinan keduanya merupakan saat-saat yang temaram. Papar Penghageng KHP Nityo Budoyo Keraton Yogyakarta GKR Bendoro di Yogyakarta pada Senin 17 Oktober 2022 yang lalu. Menurut putri bungsu Sri Sultan HP X tersebut, berbagai desakan politik dari pemerintahan Inggris terhadap Sri Sultan III saat Jawa dikuasai Inggris berdampak pada ketidakstabilan perekonomian. Sebab seluruh biaya perang yang ditimbulkan dari gempuran Inggris ke Yogyakarta harus ditanggung oleh keraton. Kondisi carut-marut tersebut harus disaksikan oleh GRM Ibnu Jarot, putra mahkota yang masih sangat belia. Ibnu Jarot pun harus menyaksikan ayahandanya Sri Sultan HP III meninggal saat baru 2 tahun bertahta. Akhirnya putra mahkota yang masih berusia 10 tahun tersebut harus menggantikan kedudukan sultan dengan gelar Sri Sultan HP IV. Karenanya momentum temaram itu coba keraton rekonstruksi ulang. Meskipun Sultan ketiga dan Sultan keempat mengalami kondisi yang sulit, tetapi berbagai prestasi dalam pemerintahan maupun pembangunan kebudayaan di keraton turut disumbangkan. Jelasnya, melalui pameran tersebut, warisan manuskrip, surat menyurat serta lukisan Raden Saleh pada masa kepemimpinan dua sultan coba ditampilkan. Selain itu, dari Bedoyo Durmokino, Babat Ngayogyakarta maupun kereta-kereta kebesaran dari masing-masing sultan pun ikut ditampilkan. Namun diakui Bendoro, pameran kali ini menjadi tantangan tersendiri bagi keraton dan tim pameran. Sebab pasca peristiwa geger sebayi pada tahun 1812, keraton yang megah harus porak-poranda. Benda budaya, kekayaan material, hingga pusaka yang dimiliki keraton dijarah habis-habisan oleh prajurit sepoi di bawah komando Inggris. Sumber-sumber mengenai pemerintahan keraton pada awal abad ke-19 juga tidak banyak ditemukan. Disinilah keraton mencoba membaca ulang sejarah semasa tahun 1812 hingga 1822 dan mewujudkannya dalam bentuk visual. Kerja kreatif ini dipilih menjadi media untuk menyelami pemerintahan Sultan ketiga dan Sultan keempat lebih mendalam. Tandas GKR Bendoro. Sementara kurator Keraton Yogyakarta Fajar Wijanarko mengungkapkan banyak kesulitan yang harus dihadapi kurator dalam menjahit sejarah masa pemerintahan Sri Sultan HP III dan IV.
Bahkan berbagai upaya mereka lakukan dengan menghubungi pemerintah Inggris maupun Belanda untuk mendapatkan data dan dokumentasi sejarah masa peralihan Sri Sultan HB2 hingga Sri Sultan HB5, termasuk merekonstruksi busana-busana yang dikenakan para raja dan permaisuri pada masa pemerintahan kedua. Ungkapnya. Fajar menambahkan, rekonstruksi tersebut tidak mudah dilakukan karena minimnya masa kepemimpinan keduanya. Melalui kerja konfirmasi dengan pemerintahan Inggris dan Belanda, akhirnya Keraton Yogyakarta bisa melakukan rekonstruksi busana-busana para raja dan ratu pada waktu itu. Riset reprografi juga bisa dilakukan untuk mendapatkan dokumentasi berharga tersebut. Hasil rekonstruksi dan reprografi tersebut yang nantinya akan kami pamerkan selain koleksi lainnya, meski tidak banyak imbuhnya. Penjelasan lebih lanjut. Pangeran Jarot sebenarnya bukan anak sulung Sultan HB3 seperti tercatat dalam sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 1990. Punya putra tertua bernama Raden Mas Ontowiryo. Namun lantaran Pangeran Ontowiryo bukan lahir dari permaisuri, melainkan dari istri selir bernama R.A. Mangkorowati dan tidak ditunjuk sebagai putra mahkota oleh Sultan HB3, maka ia tidak berhak atas tahta Yogyakarta. Ontowiryo kelak memimpin perjuangan melawan Belanda. Orang-orang lebih mengenalnya dengan nama Pangeran Diponegoro. Putra mahkota yang ditunjuk Sultan HB3 sebelum wafat adalah Pangeran Jarot yang lahir dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kencono. Pada 3 April 1804, ia dinobatkan sebagai raja ketika usianya baru 10 tahun. Maka lantaran raja masih bocah, jalannya roda pemerintahan untuk sementara dipegang oleh orang yang ditunjuk sebagai wali raja, yakni Pangeran Notokusumo atau Pakualam I. Notokusumo memegang kendali pemerintahan Kesultanan Yogyakarta sejak tahun 1814. Padahal 2 tahun sebelumnya ia sudah dikukuhkan pemerintahan Inggris sebagai penguasa Kadipaten Pakualaman. Dengan demikian, Pakualam I menduduki 2 singgasana sekaligus di Yogyakarta.